adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Rena, gimana nih kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Kalau adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Sungguh amat baik. Adik-adik yang di rumah, tahu kan kalau di dunia ini ada banyak sekali bangsa. Nah, tapi Tuhan gak pilih kasih loh adik-adik. Tuhan sayang sama semua bangsa yang ada di dunia ini karena semua manusia itu di mata Tuhan adalah sama. Nah, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyiin lagu ini. Adik-adik jangan lupa ikutin gerakannya ya. Yang semangat. Musik! Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia, semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia, semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Yeay! Nah adik-adik, masih semangat kan untuk puji Tuhan? Sekarang kita mau jalan-jalan nih. Wah, jalan-jalan kemana Kak Karin? Kita mau jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke lembah, ke sungai, kemana-mana deh pokoknya. Maka dari itu, yuk adik-adik yang semangat. Nanti ikutin gerakannya ya. Musik! Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik yang di rumah gak ada lagi yang main, gak ada lagi yang makan, semua fokus untuk memuji Tuhan. Yuk sebentar aja adik-adik. Kakak yakin adik-adik pasti bisa untuk memusatkan perhatian adik-adik pada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini, kita akan minta Bapa untuk menyentuh hati kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kau pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk adik-adik kita nyanyiin lagu ini dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan, betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, bagai air mengalir,
bagai air mengalir yang tiada. Sekali lagi katakan bagai air mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kakak ajak kita semua untuk berdoa. Dalam hitungan ketiga kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah memuji, kami sudah membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kakak ingin menceritakan kisah tentang Samuel. Dan kisah ini akan sangat memberkati dan kisah ini sangat menarik untuk adik-adik dengar. Dan kisah ini juga akan memberkati kita semua atau adik-adik semua di pagi hari ini. Nah adik-adik, hari ini kakak ambil di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Nah kakak percaya bahwa Samuel ini tidak asing lagi untuk kita dengar. Karena sebelum corona kakak percaya bahwa kakak-kakak sekolah minggu sudah menceritakan kisah tentang Samuel ini kepada adik-adik. Dan hari ini kakak juga akan membagikan kisah ini kepada adik-adik semua. Kakak harap adik-adik semua yang di rumah mendengarkan apa yang kakak ceritakan hari ini. Karena ini adalah cerita yang paling sangat luar biasa. Nah, kita akan baca, kalau adik-adik punya Alkitab, silakan adik-adik buka di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Nah adik-adik, kakak ingin adik-adik dengar, kakak mau baca di ayatnya yang ke-20. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, karena cerita ini tidak asing lagi, maka hari ini kakak akan menceritakannya dan adik-adik juga akan menyimak. Dan kakak juga akan memberikan, sebentar kakak akan memberikan PR untuk adik-adik, yaitu bisa 1 ayat hafalan untuk minggu yang akan datang. Nah adik-adik, kita tahu bahwa kisah tentang Samuel ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Kenapa adik-adik? Karena sebelumnya ibu dari Samuel ini dia tidak bisa mengandung, atau kalau kata-kata yang sekarang tuh dia tidak bisa hamil atau dia tidak bisa punya dede bayi lagi. Tapi apa yang terjadi? Hana ini dia ingin punya anak, tapi sebelumnya dia katakan dalam hatinya, Tuhan, kalau saya punya anak, saya akan berikan anak ini kepada Tuhan. Akhirnya Hana ini melihat orang lain bisa memiliki anak, sedangkan dia sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Tapi apa yang terjadi? Ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu ibu dari Samuel ini atau Hana. Nah adik-adik, pasti adik-adik bertanya, siapa sih ayah dari Samuel? Nah jadi ayah dari Samuel itu bernama Elkana dan ibunya adalah Hana. Nah jadi pada saat itu Hana melihat bahwa kenapa dia tidak bisa mengandung lagi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dia akhirnya berdoa. Dia mengambil langkah untuk berdoa. Dan adik-adik, dia tidak berdoa cuma hari ini saja atau besok dan besoknya lagi. Tapi
Tante Hana ini dia berdoa terus menerus. Kalau kita kan seringkali bangun pagi kita berdoa karena Tuhan sudah baik, sudah jaga kita sepanjang malam. Habis itu kita mau makan, kita berdoa. Tapi kakak kadang-kadang lihat adik-adik juga biasanya ada yang lupa berdoa. Biasanya ke sekolah udah gak berdoa lagi. Nah tidak dengan Tante Hana ini, dia terus berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya dia bisa ada adik, supaya dia bisa mengandung lagi. Dan akhirnya bertahun-tahun dia berdoa sampai dia datang ke tempat di mana dia berdoa. Di sana dia sampai menangis. Akhirnya si Imam Eli ini mengatakan Tante Hana ini mabuk, padahal tidak. Saking dia ingin banget punya anak sampai dia berdoa sebegitunya kepada Tuhan. Dia sangat meminta, Tuhan berikan saya anak. Akhirnya untungnya kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang memiliki belas kasihan yang sangat besar. Dan pada akhirnya seperti yang tadi kita sudah baca di dalam ayatnya yang ke-20, di sana mengatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Dan lahirlah seorang yang sangat luar biasa, anak yang sangat luar biasa, yaitu Samuel. Nanti kalau adik-adik baca lagi di pasal 2, di pasal 3, di sana bercerita tentang Samuel. Kakak hari ini ingin berpesan bahwa kita harus belajar dari kedua orang ini, yaitu Hana dan Samuel. Yang pertama, Hana, ibu dari Samuel itu, dia mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, mengandalkan Tuhan itu sangat penting. Contohnya seperti apa? Kita mau kemana-mana, kita harus berdoa. Berdoa berarti kita memberikan diri kita ini untuk dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, dia setia berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan hanya hari ini dia berdoa, besok sudah tidak. Hari ini malam dia mau tidur dia berdoa, besok malam dia udah. Tidak seperti itu adik-adik. Jadi ibu dari Samuel ini berdoa terus menerus. Kalau adik-adik baca nanti di dalam, nanti kalau sudah selesai ibadah, adik-adik baca lagi. Malam adik-adik ambil waktu untuk baca dalam 1 Samuel 1 sampai pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Adik-adik baca dalam cerita ini itu sangat luar biasa. Nah yang kedua, Samuel. Samuel ini adalah anak yang sangat taat dan dengar-dengaran. Bahkan waktu dia sudah lahir, dan orang tua dari Samuel ini, Elkana dan Hana, membawa Samuel ini ke rumah Allah. Dia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, tapi dia tinggal dengan Imam Eli. Imam Eli ini imam yang melayani Tuhan. Akhirnya Samuel ditaruh di sana dan dia melayani Tuhan di sana. Dari kecil hingga besar dia tetap melayani Tuhan. Contohnya seperti adik-adik. Adik-adik yang kakak lihat itu, adik-adik tuh rajin sekolah minggu, dengar-dengaran kepada orang tua. Nah Samuel demikian. Samuel walaupun dia tinggal dengan Imam Eli, tapi dia sangat dengar-dengaran. Bukti dia dengar-dengaran, kita bisa maju lagi di pasal yang ketiga di dalam Samuel. Waktu Samuel tertidur, waktu dia tinggal di rumah Imam Eli atau di rumah Tuhan, dia tertidur dan tiba-tiba ada suara memanggil dia, Samuel, Samuel. Dan Samuel terbangun. Waktu Samuel terbangun, dia langsung pergi kepada Imam Eli. Dia katakan, ya Bapak memanggil saya. Jadi dia panggil Imam Eli ini, walaupun bukan orang tuanya, dia tetap memanggil Bapak karena dia menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Nah kita pun anak-anak, sebagai anak-anak yang masih kecil, masih muda, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah adik-adik, akhirnya si Imam Eli ini mengatakan, tidak, aku tidak memanggil kamu. Akhirnya Samuel ini kembali dan tidur. Yang kedua kali suara itu memanggil dia lagi, yaitu sama seperti yang awal, Samuel, Samuel. Akhirnya Samuel langsung bangun, dia katakan, ya Bapak panggil saya ya. Terus Imam Eli bilang, atau si Bapak ini bilang, tidak, saya tidak panggil kamu. Dan ketiga kalinya waktu Samuel tidur lagi, akhirnya suara itu memanggil dia lagi, Samuel, Samuel. Dan yang ketiga ini
Kalau kita baca di pasal 3, ternyata yang memanggil dia ini bukan Imam Eli, tapi Tuhan yang memanggil Samuel. Nah, kadang anak-anak, kakak ingin ajarkan kepada adik-adik semua, kedengar-dengaran itu perlu, apalagi kepada orang tua. Karena orang tua yang saat ini menjaga, merawat kita, jadi kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Samuel waktu mendengar suara itu memanggil dia, walaupun itu bukan Imam Eli yang panggil, tapi dia dengar-dengaran, dia langsung bangun. Jangan seperti ini. Misalkan kita lagi asik main game, kita lagi asik main sama teman, tiba-tiba mama panggil. Misalnya, Bradley. Terus Bradley lagi bilang, tunggu ma, Bradley lagi main. Padahal mungkin lagi penting, mama mungkin pengen minta tolong untuk beli sesuatu gitu. Tapi kalau kita lihat dari Samuel ini adalah anak yang sangat luar biasa dan patut kita contohi dari kedengar-dengarannya. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau baca. Ayo adik-adik semua buka di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19. Ini adalah ayat yang sangat memotivasi dan sangat memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, di ayatnya yang ke-19 di pasal 3, di sana mengatakan seperti ini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Wow, sangat luar biasa adik-adik. Samuel dari kecil sudah dipelihara oleh Tuhan. Sampai dia besar, dia juga dipelihara oleh Tuhan. Kakak juga mau adik-adik yang di rumah, dari kecil sampai nanti adik-adik besar, tumbuh dewasa, adik-adik tetap dipelihara oleh Tuhan. Kalau adik-adik sudah dipelihara oleh Tuhan, tidak ada hal-hal buruk yang akan menimpa kehidupan adik-adik. Jadi hari ini pelajaran atau yang dapat kita pelajari dari kehidupan Samuel dan ibunya adalah setia kepada Tuhan dengan cara kita berdoa, dan ketaatan kepada Tuhan dengan cara kita mempraktekkan itu kepada orang tua kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang contohnya menyakiti hati orang tua kita tidak dengar-dengaran. Kakak sudah memberikan contoh seperti orang tua kalau suruh atau minta tolong kita harus cepat. Karena orang tua lah yang tahu apa yang akan terjadi ke depan untuk kehidupan anak-anak. Jadi adik-adik, hari ini sebelum kita selesai dalam cerita kebenaran firman Tuhan, kakak ingin adik-adik dengar ya. Kakak ingin memberikan kepada adik-adik satu pasal dan satu ayat kepada adik-adik untuk dihafal, dan untuk minggu depannya nanti adik-adik bisa menghubungi kakak Karin atau ke Tante Pesta, yaitu kakak mau kasih ayat hafalan di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19. Dan ini ayat yang paling bagus dan sangat memberkati kehidupan adik-adik, yaitu sampai nanti kita besar kita harus dipelihara oleh Tuhan. Karena kalau di dalam pemeliharaan Tuhan, adik-adik dalam sekolah, adik-adik di lingkungan manapun, ada dalam lingkungan bermain, tetap dijaga dan disertai oleh Tuhan. Jadi ketika sesuatu hal terjadi, Tuhan tetap mengingat kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anak-anak yang rajin berdoa, kita sudah menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada Tuhan, kepada guru juga. Jangan lupa dengar-dengaran juga bukan hanya kepada orang tua ya, tapi kita dengar-dengaran kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kita, yaitu kakak. Kalau di sekolah hargailah guru-guru dan harus saling tolong menolong. Dan adik-adik, satu hal lagi yang ingin kakak pesan, yaitu jangan lupa untuk berdoa. Satu hal yang sangat luar biasa itu jangan pernah lupa untuk mengandalkan Tuhan, supaya adik-adik tetap aman dalam segala sesuatu apapun yang adik-adik inginkan. Ketika adik-adik mau belajar, mau makan, tetap berdoa dan tetap mengandalkan Tuhan. Tetaplah jadi anak-anak, walaupun saat ini mungkin sedang COVID, kita mungkin tidak bisa berjumpa, kita nggak bisa tatap muka, tapi lewat online ini
Kakak percaya kita semua menjadi orang-orang yang saling mengasihi Tuhan. Teruslah berdoa adik-adik supaya COVID ini bisa selesai, sehingga adik-adik bisa kembali lagi berkumpul dengan teman-teman semua, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan secara tatap muka. Dan adik-adik, hari ini terima kasih telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Wah adik-adik, menarik sekali ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Aci. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita lipatkan tangan dan kita tutup mata karena kita akan berdoa. Adik-adik siap? Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena pada hari ini kami sudah bisa mengikuti ibadah dengan baik. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas selama seminggu ke depan. Ada yang akan sekolah, ada yang akan bermain, ada yang akan membantu papa dan mama. Berkati kami Tuhan agar kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Berkati juga orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami agar bisa sehat dan kami semua bisa berada di dalam lindungan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa. Salah lagi. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan yang dibawakan Kak Aci? Adik-adik pasti belajar banyak banget kan? Nah, sekarang sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami sudah bisa beribadah di pagi hari yang cerah ini. Bapa, sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas selama seminggu ke depan. Kami akan bersekolah, bermain, dan kami akan membantu papa dan mama. Berkati kami agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Bapa, berkati juga orang tua, guru, dan teman kami agar mereka semua bisa sehat di dalam lindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia.